Halo semuanya, selamat datang di channel Hobi Film. Di video kali ini Mimin akan membahas alur cerita dari series The Devil Punisher. Series ini menceritakan tentang dewa yang hidup di Taiwan. Ketika siang hari dia membuat roti, sedangkan malamnya melawan iblis jahat. Dia harus menyelamatkan kekasihnya yang amnesia untuk mengingat kisah cinta mereka selama 1000 tahun. Oke, sebelum lanjut, buat kalian yang belum subscribe, silakan subscribe dan like video ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel Mimin. Oke, langsung saja kita ke alur ceritanya. Film dimulai dengan roh jahat yang sering membuat onar di dunia manusia. Dia bernama Wu Qingyuan. Tidak lama setelah itu datang dua orang berpakaian hitam. Mereka adalah pembasmi roh jahat. Dan mereka ingin menangkap Wu Qingyuan untuk dibawa ke dunia bawah untuk diadili. Setelah beberapa saat bertarung, datang seorang pria yang bernama Cheng Kui. Dia adalah raja hantu atau juga bisa disebut dewa. Setelah berhasil menangkap Wu Qingyuan, mereka membawanya ke dunia bawah. Di lain sisi, di dunia bawah ada seorang wanita bernama Nona Meng. Dia adalah seorang pekerja di dunia bawah yang bertugas untuk membuat dan memberikan sup penghapus ingatan. Tidak berapa lama kemudian, Cheng Kui datang dengan anak buahnya membawa Wu Qingyuan untuk diadili. Namun ternyata Wu Qingyuan berhasil lolos. Dia berusaha melawan untuk bisa kembali ke dunia manusia. Karena kewalahan, Wu Qingyuan menyandra Nona Meng untuk mempertahankan diri. Lalu dia pun menghancurkan jembatan putus asa dan membawa Nona Meng ke dunia manusia. Cheng Kui pun berusaha untuk menahan Nona Meng agar tidak tersedot portal ke dunia manusia. Tapi akhirnya, Wu Qingyuan berhasil membawa Nona Meng ke dunia manusia. Kemudian Cheng Kui langsung bergegas untuk mengejar Wu Qingyuan, tetapi dihalangi oleh Lady Qin Guang, tapi tidak dipedulikan oleh Cheng Kui. Di sini, 1 detik di dunia bawah sama dengan beberapa bulan di dunia manusia. Beberapa bulan kemudian di dunia manusia, terlihat Nona Meng bekerja part-time di sebuah toko roti milik Ibu Wu. Di sini setelah berada di dunia manusia, Nona Meng sudah tidak mengingat siapa dirinya. Namun dia masih bisa melihat dan menyentuh hantu. Selama di dunia manusia, Nona Meng memiliki seorang teman bernama Ensi. Di lain sisi, Cheng Kui berhasil sampai di dunia manusia. Tanpa disengaja, dia bertemu Wu Qingyuan dan mengejarnya. Setelah beberapa lama bertarung, akhirnya Cheng Kui bisa menangkap Wu Qingyuan. Lalu dia menginterogasi Wu Qingyuan, kenapa dia bisa menggunakan pedang roh dan menghancurkan jembatan putus asa. Saat sedang menginterogasi Wu Qingyuan, tiba-tiba ada yang menyerangnya. Lalu dia pun terjatuh di suatu tempat. Tidak lama berselang, datang seorang wanita yang ternyata wanita itu adalah Nona Meng. Dia pun spontan berkata akhirnya, aku menemukanmu. Mendengar perkataan itu, Nona Meng lalu bertanya apakah kau mengenalku? Belum sempat menjawab, Cheng Kui pun pingsan. Di satu sisi anak buah Cheng Kui datang ke dunia manusia untuk mencarinya. Tiba-tiba Cheng Kui pun muncul. Saat sedang berbincang datang seorang wanita bernama Lady Qin Guang. Dia datang untuk memberikan surat izin untuk tinggal di dunia manusia. Dan juga memerintahkan untuk mencari dalang di balik masalah itu. Dan keesokan harinya, Nona Meng dan temannya Ensi hendak bersiap-siap untuk pergi. Tiba-tiba ada yang mengetuk pintu kamar mereka. Dan ternyata itu pemilik kontrakan yang ingin menagih uang kontrakan. Mereka pun memutuskan untuk pergi melalui jendela. Saat hendak menuruni tangga, Nona Meng terpleset dan hampir terjatuh. Tiba-tiba Cheng Kui datang menolongnya dengan cara menghentikan waktu.
Setelah itu Nona Meng dan Ensi pun pergi. Nona Meng pergi ke toko roti Ibu Wu, dan Ensi pergi berkuliah. Ketika malam harinya hendak pulang ke kontrakan, ternyata mereka diusir oleh pemilik kontrakan. Dan mereka pun memutuskan untuk tidur di hotel dengan budget paling murah. Memang, di mana-mana ada harga ada rupa. Ternyata hotel di tempat mereka menginap banyak hantunya. Namun hantu itu pada lari. Nona Meng pun merasa hebat karena tahu hantu itu patuh saat dia menyuruhnya pergi. Dan ternyata hantu-hantu itu pergi karena melihat Cheng Kui datang. Perlu diketahui, semua hantu-hantu pada takut kepada Cheng Kui karena dia adalah raja hantu. Dan keesokan harinya, Nona Meng dan Ensi pun pergi untuk mewawancara kerja di sebuah kafe. Dan ternyata pemilik kafe itu salah seorang dosen di tempat Ensi kuliah. Dosen itu bernama Lu Payau. Dan akhirnya Nona Meng pun diterima bekerja di kafe itu. Karena kopi buatannya sangat enak. Dan di sisi lainnya ada dua orang pria dan wanita sedang bertengkar. Lalu si pria itu meninggalkan wanita itu. Saat sedang di perjalanan tiba-tiba dia mendengar suara, "Apakah kau bisa mengantarkanku pulang?" Suara itu terdengar berulang-ulang. Saat dia melihat ke kaca spion, dia pun kaget dan terjatuh. Karena melihat hantu di belakang motornya. Hantu itu pun terus mengganggunya, lalu dia pun pingsan. Dan tiba-tiba Cheng Kui pun datang dengan anak buahnya untuk menangkap hantu pembuat onar itu. Saat sedang bertarung, hantu itu pun berusaha lari ke atas jembatan. Dan ternyata di sana ada Nona Meng dan Ensi, dan hantu itu pun berusaha mencelakai Nona Meng dan Ensi. Namun Cheng Kui berhasil menolongnya. Keesokan harinya saat sedang sarapan, Nona Meng dan Ensi bingung bagaimana dia bisa sampai ke kamar. Dan mereka pun tidak ingat apapun. Namun saat melihat handphonenya Nona Meng, ternyata tidak sengaja memfoto kejadian semalam. Di foto itu, ia tidak sengaja memfoto hantu itu. Namun ternyata Ensi tidak bisa melihat hantu di foto itu. Dan di sisi lainnya, Cheng Kui sedang berdiskusi dengan anak buahnya. Dia merasa ada yang sengaja memblokir aura langit Nona Meng, sehingga mereka tidak bisa menemukannya langsung di dunia manusia. Dan Nona Meng pun tidak mengingat sama sekali kehidupannya di dunia bawah. Dan anak buah Cheng Kui pun memberitahu informasi hantu yang membuat onar semalam. Hantu itu bernama Li Suhui dan memiliki suami bernama Cheng Chun Ming. Mereka menduga ada yang tidak beres dengan kematian Li Suhui. Makanya dia menyimpan dendam dan membuat onar. Mereka pun menduga ada kaitannya dengan Wu Qingyuan. Dan di sisi lain di sebuah jembatan terlihat Nona Meng sedang melihat foto-foto waktu itu. Dan dia pun heran bagaimana dia bisa tidak ingat. Tiba-tiba datang Cheng Kui mengagetkannya dari belakang. Dan tak sengaja Nona Meng refleks ingin memukulnya. Tapi Cheng Kui pun dengan cepat menghindar. Nona Meng pun bingung dan bertanya bagaimana kau bisa melakukan itu. Dan setelah itu Nona Meng menanyakan siapa dirinya kepada Cheng Kui. Namun Cheng Kui tidak ingin memberitahu dia, bermaksud untuk memanfaatkan kesempatan itu untuk memenuhi keinginannya Nona Meng. Cheng Kui pun berkata Nona Meng akan mengetahui siapa dirinya di waktu yang tepat. Cheng Kui pun lalu meninggalkan Nona Meng. Karena merasa ada yang tidak beres, Nona Meng pun diam-diam mengikuti Cheng Kui. Cheng Kui pun menyadari kalau dia tengah dibuntuti. Dia pun bersembunyi untuk menunggu Nona Meng. Di sisi lain, Nona Meng berlari membuntuti Cheng Kui. Dan tiba-tiba dia menabrak Lu Puyao yang baru keluar dari kafe dan numpahkan kopi di bajunya. Nona Meng pun meminta maaf lalu mengajak Lu Puyao untuk membeli baju yang baru. Dan kembali ke Cheng Kui, dia masih menunggu Nona Meng di tempat persembunyiannya. Karena penasaran dia keluar dan heran kemana Nona Meng tadi perginya. Dia pun mencari-cari dan tiba-tiba muncul seorang pria yang bernama Cheng Huang. Dia adalah seorang dewa bumi dan juga temannya Cheng Kui. Dia bertanya apa yang membuat Tuan Eksorsis sangat peduli kepadanya dan bahkan bermain petak umpet bersamanya. Di saat sedang mengobrol dengan Cheng Huang, dia tiba-tiba merasakan hal yang tidak baik. Dia pun langsung menghilang. Lalu muncul di depan toko roti Ibu Wu. Tak lama setelah itu tanda merah di tangannya muncul. Dan benar saja dia melihat di depannya ada hantu Li Suhui. Tengah ikut di mobil seseorang ketika hendak ingin mengejarnya. Lalu tiba-tiba Ibu Wu keluar dari toko dan menarik Cheng Kui. Ibu Wu berkata, daripada kau berkeliaran tidak berbuat apa-apa, lebih baik kau membantuku di toko roti. Mukamu tampan pasti bisa membuat bisnisku lancar. Ibu Wu pun mengajak Cheng Kui untuk masuk ke toko roti. Saat tengah berbincang-bincang, datang segerombolan orang dan mengacaukan seisi toko. Ternyata itu adalah Ouyang Kui. Dia datang dengan bermaksud untuk menyuruh Ibu Wu untuk mengosongkan tempatnya.
Cheng Kui pun geram dan ingin melawan, namun ditahan oleh Ibu Wu. Setelah mengacaukan seisi toko, Ouyang Kui pergi dan memberikan uang kompensasi. Lalu Ibu Wu dan Cheng Kui pergi melihat ke dapur yang sudah dihancurkan. Ibu Wu pun sedih, padahal dia mendapat pesanan besar untuk hari ini. Namun kondisi dapurnya sudah hancur berantakan. Dan Cheng Kui pun menjawab dia akan menyelesaikan semuanya. Lalu dia membuat Ibu Wu pingsan, agar tidak bisa melihat apa yang dilakukannya. Dengan kekuatannya, dia memperbaiki semua kerusakan. Dan dia pun memanggil seorang hantu chef untuk membuat roti. Dan saat Ibu Wu tersadar, dia heran dengan kondisi dapur yang telah rapi. Dan semua pesanan kue sudah selesai. Dan bahkan, kipas angin yang memang sudah lama rusak pun sudah kembali bagus. Dan di sisi lain, terlihat Nona Meng dan NC tengah berjalan. Mereka hendak mampir ke food truck milik Cheng Ming. Namun Nona Meng melihat hantu Li Suhui. Hantu itu pun berusaha ingin mencelakai Nona Meng. Tiba-tiba Cheng Kui datang menolong dan melawan hantu itu. Karena tidak bisa mencelakai Nona Meng, Li Suhui pun mencekik Cheng Ming, yang dimana itu adalah suaminya sendiri. Namun lagi-lagi ditolong oleh Cheng Kui. Lalu mereka membawa Cheng Ming ke rumahnya. Dan saat Cheng Ming sadar, mereka memberitahu bahwa dia dicekik oleh hantu, dan hantu itu ternyata istrinya sendiri. Dan mereka pun bertanya, apa yang sebenarnya Cheng Ming lakukan kepada istrinya. Cheng Kui menduga bahwa Li Suhui mati bukan karena bunuh diri. Lalu Cheng Ming pun menceritakan kisah hidupnya. Lalu Cheng Kui membawa mereka ke waktu di mana Li Suhui mati. Dan ternyata Li Suhui mati karena didorong oleh seseorang yang menyerupai Tuan Cheng Ming. Cheng Ming pun kaget karena dia tidak mungkin melakukan itu kepada istrinya. Cheng Kui pun mengakui itu bahwa bukan Cheng Ming yang membunuh Li Suhui. Dan mereka pun berusaha untuk memancing Li Suhui dengan cara berpura-pura berantem dengan seseorang pria. Di sini hantu Li Suhui akan muncul setiap ada pria yang menyakiti hati wanita. Dan mereka pun pergi ke sebuah parkiran untuk memancing hantu Li Suhui. Di sana terlihat Ouyang Kui sedang berjalan dengan pacarnya. Tiba-tiba Nona Meng mendatanginya dan menamparnya dan mengaku kalau dia telah dihamili oleh Ouyang Kui. Dan tiba-tiba NC datang dan juga ikut menampar Ouyang Kui. Lalu pacar Ouyang Kui pun ikut menamparnya dan pergi meninggalkannya. Tidak lama setelah itu hantu Li Suhui pun terlihat. Dia mencoba mengganggu Ouyang Kui yang hendak pergi. Ouyang Kui pun pingsan. Tak lama setelah itu Cheng Kui pun datang dan dia berhasil menangkap Li Suhui. Tak lama berselang, anak buah Cheng Kui datang dengan membawa suami Li Suhui yaitu Tuan Cheng Ming. Li Suhui pun marah dan hendak mencekik Tuan Cheng Ming. Dia tidak peduli kalau dia membunuh. Dia tidak bisa berinkarnasi dan menjadi roh jahat. Karena cintanya kepada istrinya, Cheng Ming bukannya menghindar saat ingin dicekik. Tapi dia malah menyuruh Li Suhui untuk membunuhnya. Saat hendak membunuh Cheng Ming, Li Suhui melihat cincin pernikahannya dulu. Dan Li Suhui pun tak menyangka bahwa suaminya masih menyimpan cincin pernikahan mereka. Cheng Ming pun mengungkapkan bahwa dia sangat mencintai Li Suhui. Cheng Kui pun menyarankan agar Li Suhui membuang obsesi dan amarahnya agar bisa melihat kebenarannya. Dan akhirnya, mereka semua pun melihat kebenarannya. Dan ternyata yang mendorong Li Suhui adalah hantu Wu Qingyuan yang menyerupai Cheng Ming. Karena melihat itu, Li Suhui pun akhirnya luluh. Dia senang ternyata yang membunuhnya bukan suaminya. Dan akhirnya, Li Suhui pun pergi dengan tenang.